puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Shalom. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita karena kebaikan Tuhan. Kita akan menghampiri tata Tuhan yang kudus. Sebab Dia yang layak untuk kita puja. Kita membutuhkan Dia setiap saat, setiap waktu, setiap jam, untuk kita bisa mengucapkan syukur dan terima kasih. Pertolongan Tuhan setiap waktu, setiap saat dapat kita rasakan. Semua oleh karena penyertaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yesus, ku datang padamu, biar ku hampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Menaikkan pujian hanya kepadamu Yesus. Engkau yang layak untuk kami puja ya Tuhan. Yeah.
pujian kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kesempatan buat kami untuk kami bisa datang kepada-Mu pada pagi hari ini. Bila seluruh jiwa roh kami Tuhan, tubuh kami datang bersama-sama-Mu, nyatukan hati kami untuk kami datang menyembah-Mu, untuk kami datang meninggikan Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak untuk kami puja, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak untuk kami sembah, Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, di nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami Tuhan, urapi kami semua pelayan-pelayan-Mu, urapi kami semua sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, hari Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sebab kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau setiap waktu, menuntun kami, memberikan damai sejahtera, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, serahkan sepenuhnya di dalam Engkau ya Tuhan. Teman-teman kami, saudara kami, mungkin belum bisa hadir pada saat ini, atau mungkin dalam segala perjalanan Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi, tibakan tempat ini dengan selamat. Mereka yang belum bisa hadir karena kesibukan atau ada acara atau dan lain sebagainya ya Tuhan, mungkin ada kelemahan fisik dan keadaan sakit, siapapun Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa penyembuhan, memberikan pertolongan mereka yang dalam keadaan sakit. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Silakan duduk. Setiap saat, setiap jam, kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Pertolongannya akan mengalir dalam hidup kita. Dia akan memberkati kita. Ya Tuhan, setiap jam kami memerlukan.
Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau megah bagi kami. Haleluya Yesus. Bagiku
Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Sambil persembahan dijalankan. Haleluya. Segala perkara dapat kita tanggung. Dia adalah sahabat, Dia adalah penolong buat kita. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
Bapa di surga, kalau saja sementara mulut kami memuji, meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong kami dalam segala perkara yang kami hadapi, maka semestinya kami tidak boleh takut dan khawatir menjalani hidup kami. Sebab kami memiliki Allah yang memberikan janji yang kuat. Engkau berkata, tidak ada perkara yang tidak dapat aku tanggung. Semuanya dapat kutanggung di dalam Engkau. Karena kekuatan itu datang dari Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh belajar bersama-sama. Menikmati, mencermati kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah satu-satunya sarana, yaitu firman dan Roh Kudus menjadi satu-satunya alat yang dapat menyelamatkan kami, membawa menuntun kami masuk kepada keselamatan yang kekal. Tidak ada cara lain, tidak ada sarana lain yang disediakan. Itu sebabnya biar kami patuh, biar kami takut dan hormat kepada Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, hamba-Mu mohon dilayakkan. Mohon kiranya Allah Roh Kudus mengurapi, memberkati kami hamba-Mu, juga memberkati setiap kami yang hadir, baik yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan dan melihat dimanapun mereka berada. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut berkat firman-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Shalom. Haleluya.
Pagi hari ini adalah pagi yang memberkati hidup kita. Amin, saudara. Minggu ini juga adalah minggu yang selayaknya menjadi minggu-minggu yang menyukakan hati kita, menyenangkan hati kita. Karena sebagaimana pujian tadi dikatakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hingga kita boleh ada sebagaimana kita sekarang, semuanya terjadi karena kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, yang diberikan, dialirkan Tuhan melalui hidup kita, lewat hari-hari yang kita lalui, lewat segala perkara yang Tuhan izinkan kita hadapi, apakah itu masalah perkara yang berat, ataukah mungkin berkat yang berlimpah, semuanya jadi oleh karena kebaikan Tuhan. Biar kita belajar menjaga hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Tuhan dapati kita sebagai orang-orang yang memperkenan hati Tuhan. Tidak ada perkara yang lebih menyenangkan daripada hidup ini memperkenan hati Tuhan, saudaraku. Haleluya. Saya ingin sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit mengulas kembali kepada apa yang sudah saya pernah sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Dalam pertemuan ketika saya melayani bulan yang lalu, judul khotbahnya adalah hidup menemukan kerajaan surga, ya, menemukan kerajaan surga. Dan firman Tuhan itu dijelaskan bagaimana kita menemukan kerajaan surga. Sementara pengertian kita yang lama menemukan kerajaan surga itu akan kita temukan, akan kita jumpai ketika nanti kita pulang menghadap Bapa di surga. Tetapi pengertian yang kita dapatkan dalam kesempatan yang lalu adalah kerajaan surga itu juga bisa kita temukan di dunia ini ketika kita masih hidup, ketika kita masih menjalani hari-hari kita. Bisa kita temukan dalam lingkungan keluarga kita, dalam kebersamaan kita berjemaat, ya, dalam banyak hal kita bisa menemukan kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu bukan hanya semata-mata tempat atau tujuan tempat di mana kita bisa menemukan, tetapi kerajaan surga itu sendiri adalah suasana kebenaran, suasana damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh roh. Jadi kerajaan surga itu suasananya suasana roh, sepenuhnya roh. Firman Tuhan berkata, roh dan daging tidak bisa berjalan bersamaan karena mereka bertolak-tolakan. Hingga sebagai orang percaya kita harus, Tuhan Yesus berkata, lahir baru atau mengalami keubahan dalam cara berpikir, cara hidup, gaya hidup itu merupakan satu hal yang mutlak harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Saudara bisa melihat di depan, saya menulis ringkasan dari pertemuan kita yang lalu. Maaf saudara, hari ini saya mengalami banyak trouble, dimulai dari saya membawa alat, itu karena kecerobohan saya membawa alat laser itu, ternyata baterainya tidak saya cek, padahal belum lama saya pakai, ternyata mati. Dan yang kedua ini, tab saya hang. Oh iya, terima kasih Bapak Gembala. Enggak mau nyala ya. Nanti minta tolong Mas Agung, tolong dinyalakan. Sembari saya menerangkan, sudah saya coba riset, hidupkan, matikan kok belum bisa on. Dalam pertemuan yang lalu, kita mengerti artinya ditebus. Pengertian yang lama, arti ditebus adalah sebagai orang Kristen, kita mengerti bahwa ditebus itu adalah pekerjaan otomatis. Ketika kita menjadi orang yang ditebus, otomatis menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus, otomatis hidup kita adalah orang yang ditebus. Pengertian itu saya katakan tidak sepenuhnya salah, saudara.
Ya, tetapi di dalam pengertian ditebus itu sendiri, di dalamnya itu mengandung satu tuntutan atau satu kewajiban yang harus dilakukan. Sebagai apa? Sebagai orang yang sudah ditebus. Karena apa? Karena kita dibeli dari majikan yang lama, kalau budak itu dibeli dari majikan yang lama, dan ditebus dimiliki oleh majikan yang baru. Otomatis kita harus menyesuaikan diri untuk bisa menuruti, mematuhi segala yang diperintahkan majikan kita yang baru. Bukan sekedar ditebus itu pengakuan. Saya orang Kristen, saya sudah ditebus. Ya, darahnya di atas kayu salib tercurah, dia mati di atas kayu salib, hingga saya layak masuk kerajaan surga. Ternyata pengertian ditebus yang kita pahami beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan, arti ditebus itu adalah kehilangan hak atas tubuh kita. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah dan sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Itu sebabnya muliakanlah Allah dengan tubuh dan roh. Karena kita telah dibeli dan menjadi milik Sang Penebus. Itu arti ditebus. Hingga kita tidak bisa menggunakan keinginan kita, menggunakan daging kita, menggunakan hawa nafsu kita sesuka kita. Tetapi kalau kita mengaku sebagai orang ditebus, kita menggunakan cara hidup yang lama, masih menggunakan cara berpikir yang lama, menjalani hidup suka-suka kita, maka kita belum dalam pengertian hidup yang ditebus. Belum, saudara. Kurang dari pengertian itu kita belum ditebus. Ya. Bagi saya baru pengertian ini bukan berarti menghapus pengertian yang lama, tapi ini membuat saya lebih memahami Tuhan. Yang kedua adalah pengertian tentang percaya. Pengertian percaya yang pertama adalah menyerahkan hidup. Jadi bukan percaya itu bukan iman yang hanya di akal kita. Ya, saya percaya bahwa Allah itu memperanakkan Yesus dan mati di atas kayu salib menebus dosa saya. Bukan. Hingga saya layak masuk kerajaan surga. Bukan sesederhana itu. Ternyata percaya itu membutuhkan satu penyerahan diri yang sepenuhnya. Siapa contohnya? Contohnya Abraham. Ketika dia dikatakan di dalam Alkitab, Abraham dikatakan orang yang beriman, orang yang percaya. Dia menyerahkan apa saja yang Tuhan kehendaki. Bahkan anak tunggal yang dikasihinya, satu-satunya anak yang didambakan sekian lama ditunggu-tunggu, dia rela serahkan untuk Tuhan. Karena apa? Karena dia adalah orang yang percaya. Bagi kita akan lebih mudah mempercayai Allah. Karena sudah dijelaskan oleh banyak orang, ya, oleh banyak pembicara, lewat banyak hal, mungkin lewat sarana kalau sekarang sarana-sarana gadget dan lain sebagainya membuat kita bisa lebih mudah mempelajari, mengenal Allah, mengenal siapa Tuhan. Tetapi kalau Abraham pada zamannya, dia tidak bisa mencari berkonsultasi atau mungkin mencari pendapat kepada siapa, memohon penuntunan kepada siapa-siapa. Dia harus memutuskan secara pribadi apa yang menjadi kehendak Allah. Itu sangat sukar, saudara. Akan mudah kalau dia cuma keluarlah dari tempat ini, engkau akan diberkati. Itu pun membutuhkan iman yang kuat. Tetapi ketika anak kesayangan satu-satunya dituntut Allah untuk diserahkan, dan dia tidak bisa mencari pendapat siapapun, dia harus rela, dia harus ikhlas, itu bukti orang percaya. Kalau kita belum rela sepenuhnya menyerahkan hidup ini untuk menyerahkan kepada siapa kita percaya, artinya kita belum percaya, saudara. Belum. Mungkin sudah Kristen, sudah puluhan tahun, bahkan mungkin juga sudah mengajar seperti saya, tapi belum masuk dalam pengertian percaya. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan, bahkan Tuhan memberikan satu arahan untuk kita belajar mempersembahkan 1/10. Saya katakan bagian Tuhan bukan cuma 1/10, saudara. Bagian Tuhan itu seluruh hidup kita itu harusnya diserahkan untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Itu baru orang percaya. Menjadi tidak sederhana, bukan?
Sepertinya pengertian kita yang dulu percaya itu yang penting melayani, masuk gereja, menjadi jemaat, terdaftar di keanggotaan salah satu gereja atau yang lain. Tetapi ternyata pengertian percaya itu dituntut. Hidup ini harus rela diserahkan. Kepada siapa? Kepada siapa yang kita percayai. Yang kedua, pengertian percaya itu berjuang terus. Sampai kapan? Sampai mati. Untuk apa? Untuk menghormati Tuhan. Untuk mentaati, mematuhi Tuhan. Itu bukti orang percaya. Kurang dari itu bukan orang percaya. Saudara. Kalau kita mau tegas, kita mau lebih jelas memahami firman Tuhan, ternyata pengertian percaya tidak sederhana. Jadi ikut Tuhan, mau gereja apa boleh, mau milih gereja sini boleh, gereja sana boleh. Saya katakan di tempat di mana saudara bertumbuh, saudara bisa meyakini bahwa saudara dididik, diajar menjadi orang yang percaya dalam pengertian yang benar. Di tempat itulah saudara ditanam. Di tempat ini saya merasa saya ditanam Tuhan karena di sini saya dididik, diajar menjadi orang yang rela belajar menyerahkan hidup untuk Tuhan. Kalau Kristen sudah lama, kalau dihitung secara tahun lebih lama saya jadi orang percaya, ya saudara, daripada beberapa orang yang lebih muda usia percayanya. Bahkan usia pelayanan saya ya mungkin bisa dibilang memang belum selama yang lain, tapi bagi saya melayani Tuhan yang sudah lebih dari beberapa puluh tahun. Kalau boleh dibandingkan Tuhan Yesus melayani cuma 3,5 tahun. Kayaknya saya sudah lebih senior. Tidak, saudara. Dia menyerahkan hidup sepenuhnya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Membuktikan bahwa dia adalah pribadi Allah yang layak disembah. Kemudian kita juga belajar hidup yang sudah ditebus dan percaya itu harus berlanjut. Tidak berhenti hanya percaya. Berlanjut kepada lahir baru. Lahir baru, hidup yang lama di dalam daging, hidup lama di dalam dosa, dengan cara berpikir yang lama, dengan sifat tabiat lama, mempertahankan dosa lama. Tuhan menghendaki kita harus dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Lahir kembali itu melalui proses. Diawali dari, kalau mungkin secara medis bisa dijelaskan dari pertemuan benih pria dan benih wanita, ya. Sejak bertemunya kedua benih itu, benih sperma dan ovum itu terjadilah pembuahan. Dan itu tidak bisa berhenti, saudara. Proses itu terus berjalan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus. Baru setelah proses itu selesai, bentuk yang semula tidak karuan, yang ketika janin mulai terbentuk, bentuknya tidak karuan. Kristen yang masih campur aduk tidak karuan. Sampai akhirnya kelahiran baru itu memberikan kita wujud yang seperti yang kita alami hari ini. Wujud bayi yang utuh, ada telinganya, ada mulutnya, ada semua anggota tubuhnya lengkap dan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Itu baru namanya lahir baru. Tidak ujuk-ujuk percaya, masuk gereja, percaya Yesus, hidup kita sudah ditebus, terus kita punya keyakinan kalau mati masuk surga. Wah, tidak sesederhana itu, saudara. Pengertian seperti itu harus kita belajar berubah. Bapak Gembala waktu hari Rabu mengatakan untuk mengalami lahir baru harus menanggalkan hidup yang lama. Tidak bisa campur yang lama dan yang baru. Sementara hidup kita tetap dalam dosa, tapi kita juga mengharapkan Tuhan menolong kita, membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa, saudara. Harus salah satu. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Harus salah satu. Kalau Tuhan, ya Tuhan. Kalau mamon, ya mamon. Atau tidak usah sama sekali. Waduh, ngeri. Memang kalau jadi orang Kristen, tidak mudah. Banyak orang menganggap jadi Kristen itu mudah. Asal percaya, selamat. Nanti mati, masuk surga. Ternyata kalau kita pahami dengan sungguh-sungguh tidak sesederhana seperti itu. Ya,
Lahir baru ada berproses dalam habit atau kebiasaan yang baru. Habit itu kebiasaan, cara gaya hidup yang lama. Yang lama suka berbohong, yang lama sudah terbiasa dengan berkata tidak pas, berjanji selalu tidak tepat, ya, perbuatannya, kesukaannya menonton sesuatu yang tidak patut. Itu menjadi habit kebiasaan yang asik, yang lama, yang kalau kita tidak sadar, kita akan terus bergumul, yang terus akan masuk di area itu, tidak pernah bisa lepas. Butuh lahir baru, butuh diproses hidup ini, saudara. Dan tadi saya katakan sarananya adalah firman dan Roh Kudus. Harus lahir dari air dan roh. Tidak ada sarana lain. Kalau tidak mengalami itu dikatakan masuk kerajaan surga, tidak bisa. Mengapa harus lahir baru? Supaya sukacita anggur dari surga, sukacita surga, air anggur yang baru bisa kita nikmati dalam hidup ini. Baik dalam hidup, dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas saja. Semestinya sebagai orang percaya dan orang ditebus, kita menikmati kerajaan surga. Ada masalah besar, ya tidak terlalu susah. Ada berkat besar, ada kesukaan yang bisa dinikmati dalam sehari ke sehari, ya tidak terlalu senang. Dapat sanjungan yang tidak harus tinggi hati. Dapat celaan, dapat teguran yang tidak harus sakit hati. Hidup ini bisa menikmati kerajaan surga, sukacita dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam berbisnis, dalam melakukan apa saja. Ada suasana kerajaan surga. Ya. Dan untuk pagi hari ini kita masih akan melanjutkan topiknya, tidak banyak berubah, saudara. Pembahasan hari ini masih berkisar antara pengertian tentang lahir baru. Belum bisa ya Mas Agung? Ya sudah. Saya akan membaca Alkitab ini. Kita akan membuka di dalam surat 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Maaf, saya cari dulu, saudara. Ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Ya. Atau tidak tahukah kamu? Ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab, saudara. Tahu enggak kita kalau tubuh kita ini sebenarnya bukan milik kita sendiri. Kita tidak bisa menggunakan semau kita, seenaknya kita. Ada majikan baru yang sudah membeli dan menebus kita, yang kepadanya kita harus taat dan patuh. Harus menaruh hormat yang setinggi-tingginya. Itu pribadi Tuhan Yesus. Jadi kekristenan itu bukan sekedar kita beragama, bukan supaya tercatat di KK atau di KTP bahwa kita orang Kristen untuk bisa mengurus sesuatu, mengurus surat pernikahan dan lain sebagainya. Tetapi pengertian kekristenan itu adalah kehidupan itu sendiri. Perjalanan kita menjalani hidup di dalam kekristenan itu yang adalah jalan hidup. Jadi bukan sekedar beragama. Pak Gembala jelaskan agama itu semua agama mengajarkan kebenaran, mengajarkan hukum.
Ya, semua agama punya hukum. Yang dilarang melakukan ini, ya kalau melakukan yang ini mendapat pahala. Kalau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan mendapat hukuman. Itu hampir semua agama memiliki aturan semacam itu. Tetapi dalam kekristenan tidak ada aturan. Aturannya menuruti kehendak Bapa, yang seringkali merupakan satu misteri. Kita tidak mengerti di depan akan menjalani apa, mengalami apa. Pokoknya hidup menurut pimpinan firman dan Roh Kudus. Ya. Kita tidak hidup, bukan berarti kita melakukan hukum, tidak menuruti hukum. Kita harus mengikuti hukum. Tapi karena hukum ini sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, maka kita hidup harus menyembah Yesus, mempercayai apa yang Yesus katakan. Menteladani apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus selama dia hidup. Menjadi tidak mudah, saudara. Menjadi orang Kristen ternyata butuh satu perjuangan, butuh kerendahan hati, rela dididik, rela dituntun, rela diajar, rela. Dan itu tidak bisa terjadi instan, sekarang percaya, sekarang rela, besok langsung bisa mengalami berkatnya, tidak bisa. Butuh proses panjang. Itu sebabnya masalah demi masalah, persoalan demi persoalan kadang-kadang harus kita hadapi. Kadang sakit, kadang berat, kadang menderita, saudara. Tetapi itulah jalan, cara, atau metode yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan dan memurnikan iman kita. Kalau kita tidak paham itu, seakan-akan beragama yang penting mengikuti liturgi gereja, hari Minggu, hari-hari yang ditentukan masuk gereja, mengikuti ajaran, didikan, dan pulang sudah selesai, kembali ke habit lama. Tidak begitu, saudara. Tetapi Tuhan yang menjanjikan sesuatu yang luar biasa, khususnya bagi umat pilihan, Tuhan menjanjikan negeri yang berlimpah susu dan madu. Bagi seorang budak yang hidup 400 tahun jadi budak terjajah oleh bangsa lain sekian lama, hidup masuk dalam suasana hidup yang berkelimpahan, susu dan madu, makan sepuasnya itu sudah merupakan satu yang luar biasa bagi bangsa Israel pada zaman itu. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, saudara cermati perkataan bagian yang terbesar. Bukan cuma sebagian besar dari mereka tidak diselamatkan, bukan cuma dari sebagian besar ditewaskan, bukan. Tapi bagian terbesar dari jumlah yang dihitung oleh Alkitab menulis di dalam Bilangan pasal 26 dikatakan jumlah orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas, ya, laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir itu jumlahnya 601.730 orang. Hebat ya saudara. Alkitab mana, kitab mana yang menulis mengajarkan sampai sedetail itu. Ini hebat Alkitab kita itu luar biasa. Saya kagum sekali. Sampai sedetail jumlahnya itu bisa dihitung tepat. Bahkan dari kaum per kaum, dari bani per bani itu ada bani di antara kaum-kaum bangsa Israel ada
suku Ruben, ada suku Gad, ada suku, semua suku, bahkan setiap suku berapa orang yang berumur sekian, berapa orang yang berumur sekian, berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang, sampai kepada jumlah perorangannya itu secara detail bisa dipahami, ditulis. Ya. Dikatakan di sini, tapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mari kita lanjutkan dulu pembacaannya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, semuanya itu cerita tentang perjalanan Israel, keberhasilan Israel, kegagalan Israel mengikuti penuntunan Tuhan, itu menjadi contoh. Menjadi contoh kita yang hidup di zaman sekarang ini. Terus? Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ya, terus? Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, perhatikan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, itu zaman sekarang. Jadi zaman sekarang apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, bagaimana kita menjalani hidup, kita harus berkiblat mencontoh perjalanan bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Keluar dari perbudakan, keluar dari perbudakan dosa bagi kita. Itu butuh proses lama. Yang terakhir ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, siapa saja yang menyangka aku sudah Kristen, sudah benar. Aku Kristen sudah suci, aku tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Kerajaan surga itu seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang tersedia di depan mata, tinggal masuk. Firman Tuhan memberikan satu peringatan, hati-hati. Hati-hati, menjaga hati. Begitu mudahnya manusia ini bisa meleset, melenceng di saat akhir, di langkah terakhir. Hati-hati saudara. Raja Salomo yang sejak muda dia hidup bergaul dengan Allah. Dia bisa menciptakan begitu luar biasanya. Ada Mazmur, ada Amsal yang dia tulis. Sedemikian hebat. Bahkan kitab Pengkhotbah itu menggambarkan betapa dia sangat berhikmat secara manusia. Tetapi diakhiri dengan kehidupan yang jatuh. Menjadi seorang penyembah berhala. Hati-hati. Masa tua yang semestinya harus dinikmati seperti Abraham, makin tua makin diberkati. Makin tua makin dekat dengan Tuhan. Makin tua makin memahami, makin kenal Tuhan. Hati-hati, seperti saya ini harus lebih ekstra hati-hati. Dulu masih ngawur, sementara saya mengikuti ibadah, sementara saya melayani di gereja, satu sisi saya masih bisa, kadang-kadang bisa menjalankan hidup semaunya sendiri. Seakan-akan bisa, Tuhan toh nanti akan mengampuni. Toh nanti satu kali saat Tuhan akan memberikan pengampunan ketika saya bertobat mengakui dosa. Memang betul. Tapi waktu itu kita tidak tahu. Bisa tiba-tiba mendadak Tuhan panggil kita pulang. Bisa. Adik saya umurnya 21 tahun, ketika pulang dari Denpasar, dia merantau ke Denpasar di Bali. Pulang rencananya mau melamar gadis.
Idamannya sekian lama mereka berpacaran, berkenalan. Di tengah jalan mengalami kecelakaan. Meninggal seketika. Tragis, saudara. Dan itu kita tidak tahu. Kapan waktunya panggilan ilahi itu misteri sekali. Itu sebabnya saya dan saudara diajar dari sehari ke sehari menaruh hormat kepada Bapa. Percaya kepada yang kita percayai, menyerahkan hidup ini sepenuhnya. Mematuhi semua yang Tuhan ajarkan. Dan itu tidak mudah, butuh proses. Ada perlawanan diri sendiri yang kuat. Saya pernah berbicara dengan seorang jemaat, paling berat pergumulan melawan keinginan diri sendiri. Paling berat kalau mengalahkan masalah persoalan yang terjadi di luar, bukannya ringan, memang tidak seberat seperti kalau kita melawan keinginan diri kita sendiri. Habit lama yang harus diubah menjadi habit baru, kebiasaan lama yang seakan-akan sudah nyaman dan sudah benar, tetapi kita harus berubah, ada pergulatan, ada peperangan di dalam, yang tidak jarang kita kalah lagi, jatuh lagi di situ. Sudah diajar untuk tidak berbohong, tidak membenci orang, jatuh lagi di situ. Ketemu orangnya masih benci lagi. Belum bisa mengampuni lagi. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mau mengampuni, tidak diampuni. Itu tegas. Berarti menjadi lahir baru, menjadi pribadi baru yang hidup dalam pimpinan firman dan Roh Kudus itu betul-betul sebuah perjuangan. Itu sebabnya saudara dan saya diajar masuk gereja, dipimpin, dibimbing. Di sini saudara dididik, diajar, dituntun untuk mengalaminya. Tapi pengalaman secara pribadi setelah saudara dan saya keluar dari pintu gereja. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pergaulan dengan siapapun, disitulah ladang pelayanan kita yang sesungguhnya. Orang akan melihat hasil dari kehidupan kita yang mengaku orang percaya dan orang yang ditebus. Orang akan melihat, orang akan merasakan dampaknya. Ya. Kita bisa menceritakan dengan fasih bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mengampuni, yang memberkati, yang bisa melakukan banyak hal yang baik. Tapi sementara diri kita sendiri tidak bisa menunjukkan hingga orang lain tidak diberkati. Malah kesandung, saudara. Bisa, dan itu sering saya lakukan dulu. Tapi sekarang saya belajar. Setiap 1-2 tindakan saya belajar untuk, kalau dulu langsung dilakukan, sekarang saya tarik dulu. Saya pertimbangkan, benar enggak? Sesuai dengan kehendak Tuhan tidak? Kalau tidak, ya tidak saya lakukan. Tapi kalau ini memang dorongan dari Tuhan untuk dilakukan, saya lakukan. Beberapa hari yang lalu saya melayani di Dieng. Di Dieng itu ada satu gitar ya, yang dulu juga adalah persembahan dari jemaat. Saya melihat dan saya mendengarkan suaranya itu sudah selindro, sudah fales, saudara. Gitarnya itu sudah fales. Karena yang sering main itu putranya Pak Spono itu, Daniel itu, ternyata dia punya bakat musik. Kalau saya yang melayani, pasti saya serahkan dia untuk memainkan alat musik. Dia yang mengiringi puji-pujian. Tapi kalau gitarnya fales ya jadi enggak nyaman didengar. Saat itu saya bawa gitar sendiri yang lumayan bagus. Tuhan gerakkan saya untuk gitarnya saya tinggal. Saya serahkan, biar pakai yang ini saja. Ya saudara. Orang bisa merasakan dampak. Bukan saya mau pamer, saya bisa memberi gitar, tidak sama sekali, dijauhkan dari hal semacam itu. Tetapi belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Apa yang harus kita buat, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Itu yang tidak mudah. Itu sebabnya di gereja ini kita dididik. Kalau tadi ada pertanggungjawaban kas keuangan yang mencapai jumlah sekian, bagi kita jemaat yang di desa itu luar biasa. Itu tidak mudah dilakukan, tapi itu juga bukan sesuatu yang harus dibanggakan.
itu adalah sesuatu yang normal sebenarnya. Sebagai orang yang percaya, yang mau menyerahkan segenap hidup, bukan hanya 1/10, tapi segenap hidup ini rela diserahkan untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tadi kita membaca di dalam ayat yang pertama, bangsa Israel itu menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir. Ayat yang ke-11 tadi. Sikap bangsa Israel yang menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan, hidup mereka dilindungi Tuhan, mengalami banyak mujizat yang dahsyat dalam perjalanan mereka keluar dari perbudakan atas inisiatif Tuhan. Seringkali membuat mereka lupa diri, lupa dengan sejarah. Saya bisa berdiri di depan saudara, Bapak, Ibu, saudara dan menyampaikan firman Tuhan. Tidak boleh lupa sejarah. Siapa yang mendidik saya? Siapa yang mengajari saya bisa sampai di tempat seperti ini, sampai di level ini. Saya tidak katakan orang yang khotbah itu lebih hebat dari jemaat, tidak. Tapi pemakaian Tuhan menuntun saya sampai di titik ini, ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Ada proses demi proses yang harus saya jalani, hingga Tuhan pimpin saya sampai tempat ini. Mudahnya orang lupa dengan sejarah, lali. Lupa dengan siapa dia pernah dibimbing, dituntun, ditolong. Saya belajar untuk menjaga itu. Dan bangsa Israel ini mengalami keadaan seperti itu. Dia lupa ya, bahwa kekuatan yang membuat mereka keluar itu adalah darah anak domba. Yang gambaran Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu kurban Paskah. Bagi saya dan saudara, kurban Paskah, kurban darah anak domba itu menjadi satu-satunya sarana untuk menuntun membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Ya saudara, diperbudak selama 400 tahun, yang namanya perbudakan itu jahat sekali. Itu mempengaruhi bukan hanya secara fisik tertekan, ya. Tidak bisa berbuat apa-apa sebagai budak karena dilarang berbuat ini, dilarang berbuat itu, ditekan, harus mengerjakan ini, harus membuat batu bata, dan lain sebagainya. Tetapi tekanan dari akibat perbudakan itu sampai ke jiwa kita. Jiwanya tertekan, sampai tidak lagi ada keberanian untuk menengadah, untuk mempercayai Tuhan. Hingga dalam perjalanannya di padang gurun, perjalanannya dalam penuntunan Musa, kepemimpinan Musa itu, mereka mudah sekali, sering sekali yang namanya bersungut-sungut. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Mereka yang sudah dituntun, dibimbing, dilindungi, yang melihat laut yang sedemikian mengerikan terbelah, hingga mereka bisa berjalan di tengahnya. Di tanah yang kering. Itu mujizat yang besar, yang luar biasa yang mereka alami. Toh masih membuat mereka meragukan akan Tuhan. Kurang makan mereka marah. Kurang minum, tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Mereka katakan, apakah kurang kuburan di Mesir hingga engkau harus membawa kami mati di padang gurun. Dan apa yang diucapkan jadi. Itu sebabnya menjadi orang Kristen hati-hati dengan bicara kita. Hati-hati. Bicara kita seringkali lepas kontrol. Kalau sedang marah, sedang emosi, dengan anak, dengan cucu, kalau saya alami. Seringkali lepas kontrol. Berbicara itu tidak terkendali, los. Waduh. Kalau begitu diingatkan saya, waduh Tuhan, betapa perkataan saya sudah melukai anak itu. Bahkan bukan tidak mungkin melukai hati Tuhan. Perilaku kita, perbuatan kita yang seakan-akan semaunya sendiri, seakan-akan kita bisa melakukan karena kita mampu, kita bisa, kita punya kekuasaan, punya kemampuan. Seakan-akan kita lakukan. Kita tidak memperhitungkan perasaan Tuhan. Itu dilakukan bangsa Israel. Ya, dia bersungut-sungut, dikatakan di sini.
Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Kita di sini diajar firman yang sama. Ya, firmannya sama, meskipun yang menyampaikan kadang berbeda. Tetapi firman yang sama, didikan yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda, saudara. Tergantung dari apa? Tergantung dari keberanian kita mau mengambil keputusan untuk dilahirkan kembali atau tidak. Kalau kita tidak mau dilahirkan kembali, berkeras dengan cara berpikir yang lama, dengan sifat tabiat yang lama, mempertahankan dosa, kita tidak akan pernah bisa mengalami lahir baru. Tidak bisa. Tidak mungkin bisa, saudara. Dan itu perjuangan yang berat khususnya buat saya. Berat sekali. Ada saja dari sehari ke sehari yang Tuhan izinkan diperhadapkan untuk saya kalahkan. Saya lawan, saya pangkas kesombongan saya pangkas egoisme saya pangkas kemarahan, kebencian saya dari sehari ke sehari. Ada saja. Tapi setelah saya mengerti, memahami perkara ini, saya katakan syukur Tuhan, terima kasih. Didikan, masalah, persoalan, kadang kekurangan ekonomi dulu saya alami. Sakit penyakit yang dialami istri saya. Dulu membuat saya terpuruk. Saya ceritakan dalam kesempatan yang lalu itu membuat saya down, betul-betul habis akal. Tapi setelah saya memahami hari demi hari menjalani proses, saya mengerti semuanya itu baik. Diizinkan Tuhan untuk kita bisa makin murni di pemandangan Tuhan. Amin Bapak Ibu? Makin benar. Itu sebabnya tidak usah banyak mengeluh, tidak usah banyak bersungut-sungut. Berat memang. Tidak ada yang tidak berat. Ya. Tapi bagi kita, Tuhan tadi pujian bahkan berkata yang itu diambil dari tidak ada perkara yang tidak bisa aku tanggung. Semua bisa aku tanggung. Semua bisa aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Caranya bagaimana? Caranya tempatkanlah diri kita ini sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus, ada sesuatu yang dituntut dari kita untuk diserahkan. Mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama. Ya. Tapi akibatnya berbeda. Dikatakan bukan hanya sebagian besar, tapi bagian terbesar dari umat Israel ditewaskan di padang gurun. Karena mereka tegar tengkuk, keras, kaku. Kristennya kaku, tegar tengkuk itu tidak bisa menengadah ke atas, kaku, jekongkong bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya apa? Saya balik ya saudara. Bahasa Jawanya itu jekongkong, keras, kaku, tidak bisa diubah. Kalau sudah punya pendirian, punya keputusan, tidak bisa ditekuk. Itu bangsa Israel. Hingga Tuhan, tetapi karena besarnya kasih Allah kepada umat pilihannya itu Israel. Hingga sampai berhadapan dengan Firaun yang adalah gambaran iblis. Tuhan memperhadapkan sampai 10 tulah. Ya saudara, dari tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, dan seterusnya. Nah, kita punya Tuhan yang cerdas, punya metode bagaimana cara mengalahkan iblis. Supaya umat kesayangannya itu dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dunia waktu itu. Tuhan yang sama juga punya metode yang cerdas untuk melepaskan saya dan saudara lepas dari perbudakan dosa, masuk dalam kelahiran baru, hidup di dalam pimpinan roh dan firman Tuhan. Berarti kita tidak boleh terlalu pesimis, takut menghadapi hidup. Banyak orang khawatir. Berapa waktu yang lalu ada yang bercerita
bahwa minyak goreng mahal. Ya betul, minyak goreng mahal. Mahal juga langka. Kalau cuma mahal tapi barangnya ada masih mending. Tapi sudah mahal barangnya enggak ada. Padahal kerjaannya jual gorengan misalnya, yang mengandalkan minyak goreng. Susah. Sedih enggak saudara? Sedih. Siapa enggak sedih? Seakan-akan lahan tempat hidupnya itu, tempat mengandalkan, menyandarkan hidup itu seakan-akan buntu. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, yang punya 1001 macam cara, bahkan 1.000.000 cara untuk menolong saya dan saudara. Amin saudara. Tidak usah pesimis. Ayo kita berjuang hari-hari ini untuk menghormati Tuhan, untuk takut dan gentar dengan Tuhan, untuk mentaati apa saja yang Tuhan kehendaki diperintahkan. Itu yang butuh perjuangan. Berjuang melawan diri sendiri, melawan ego sendiri, melawan angan-angan sendiri. Mungkin sudah sekian lama mencita-citakan sesuatu, tidak harus tercapai. Kalau Tuhan kehendaki yang lain, ikuti Tuhan. Tapi kalau lewat jalan Tuhan lama, memang lama. Lama dan cepat bergantung kepada keputusan kita untuk mengikuti Tuhan. Untuk mengikuti tuntunan proses Tuhan mengalami lahir baru. Bisa minta tolong ditayangkan peta perjalanan bangsa Israel? Ya, ini peta perjalanan bangsa Israel. Di sini Egypt, bahasa Inggrisnya ini negara Mesir, negeri Mesir kalau kita kenal di dalam perjanjian lama. Dan di sini ini negeri Kanaan, ada tulisannya Kanaan. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu berjarak sekitar 800 km. Kalau saudara ke Jakarta mungkin PP, ya dari Wonosobo ke Jakarta mungkin nggak nyampe PP, nggak sampai 400. Maksud saya 400 kilo itu nggak sampai ya, nggak nyampe Jakarta. Jadi kurang dari jarak sini Jakarta PP itu lebih dekat. Dan ini mestinya secara teori dijalani 2 bulan itu orang berjalan 800 kilo dari Wonosobo ke Jakarta PP, jalan kaki. 2 bulan masuk enggak saudara? Nyampe enggak? Nyampe ya? Itu saya kira sudah longgar. Kita bisa berhenti setiap kali capek berhenti jalan lagi, capek berhenti jalan lagi. Tetapi Tuhan izinkan bangsa Israel itu diputar. Harus nyebrang sungai. Mestinya jalan pintasnya di sini, ya. Dan di sini ada jalan yang lebih dekat, lebih mudah, lebih ringan. Tetapi Tuhan menghendaki bangsa itu berputar, ya, melewati sini, menyeberang laut di Pihahirot, terus melewati Elim, terus ke sini, berputar ke sini, terus berputar ke sini. Sudah hampir nyampe tanah perjanjian, diputar lagi. Sudah sampai di sini mengirimkan 12 pengintai, mereka gagal. Ya, mereka gagal. Karena 10 diantaranya itu menolak. Mereka hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Jangan-jangan, hidup kekristenan yang mengalami rasa takut, jangan-jangan enggak cukup, jangan-jangan Tuhan enggak menolong. Akhirnya mereka diputar balik lagi ke sini. Mestinya dari sini tadi sudah lebih dekat, sudah masuk, ini sudah area daerah Kanaan. Tapi mereka karena mereka menolak dengan dengan cara berpikir lamanya, mereka memustahilkan kekuatan kuasa Tuhan untuk menolong. Hingga mereka diputar lagi. Dan waktu tempuhnya itu hampir 40 tahun baru masuk. Di sini masih diperhadapkan Sungai Yordan. Ini laut mati. Tidak ada kehidupan. Ya saudara, harus diputar, harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sampai mati.
Kenapa sampai mati? Karena mereka tidak mau berubah, tidak mau lahir baru. Kaku. Itu sebabnya lahir baru itu harus. Tuhan katakan engkau harus lahir baru. Dikatakan kepada Nikodemus. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, sekali-kali kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Kerajaan surga itu dambaan. Untuk apa jadi orang Kristen kalau tidak mendambakan masuk dalam kekekalan bersama Allah? Untuk apa, saudara? Kalau yang jadi dambaan gagal kita masuki hanya karena kita berkeras bertahan, betapa tragisnya hidup ini. Sudah dipimpin, sudah dididik, sudah dibimbing, kaku tidak mau merendahkan diri. Punya kebenaran sendiri yang dipertahankan seakan-akan benar. Sehingga mereka berputar-putar sampai 40 tahun. Jarak yang harus ditempuh mestinya 2 bulan, katakanlah 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Kalau 3 bulan 90 hari. Kalau jaraknya 800 km sehari 10 kilo. Sebulan 10 kilo. Ya, sebulan itu 10 kilo. Sini ke Wonosobo ada 10 kilo? Ada. Dari sini ke Wonosobo 10 hari. Nyampe enggak jalan? Turah ya. Sisa waktu. Tapi Tuhan putar mereka sampai 40 tahun. Berputar-putar. Di sini mereka berhenti karena tidak ada air. Di sini mereka berhenti karena tidak ada daging. Terus mereka bersungut-sungut. Firman Tuhan berkata itu contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir. Dengan kemudahan yang disediakan dunia, dengan iming-iming dunia yang disediakan, membuat kita itu terlena, melenceng. Kembali ke habit lama, kembali ke cara berpikir lama, hingga perjalanan kita kelamaan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Kok bisa? Bisa, karena mereka menempatkan diri sebagai orang yang ditebus dan percaya. Mereka rela mau merendahkan diri mengalami proses demi proses yang menyakitkan dari Tuhan. Mereka mau. Hingga perjalanan imannya cepat dan bisa mencapai janji Tuhan. Kalau zaman Israel dulu mereka dijanjikan perkara makan, perkara daging, perkara perut, yaitu negeri berlimpah susu dan madu, karena itu memang dambaannya. Orang yang semula hidup dalam perbudakan sekian lama, yang namanya hidup makmur itu dambaan, angan-angan yang tertinggi, puncak keberhasilan. Tapi bagi saya dan saudara bukan cuma soal makan yang Tuhan berikan. Tuhan sediakan kerajaan surga. Suasana damai sejahtera. Suasana penuh sukacita dan kebenaran. Hidup bersama Allah. Itu yang harusnya menjadi dambaan saya dan saudara. Bukan di dunia ini. Di dunia ini ikatan memperbudak saya dan saudara kembali. Saudara dan saya yang sudah menjadi orang percaya, menjadi orang yang ditebus, yang harusnya mulai berani meninggalkan hidup bercinta dengan dunia, mengasihi dunia dan isinya ini, yang menggiurkan, yang menyenangkan ini, dan mengambil keputusan untuk berubah hidup di dalam kebenaran, supaya dilayakkan masuk dalam kekekalan bersama Allah, tapi mudahnya kita terpengaruh. Karena sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Ya, seringkali itu membuat kita lama. Saya pun kadang-kadang merenungkan hidup saya, mestinya dengan usia yang sekian ini, kalau target Tuhan umur 70-80 tahun diberikan kesempatan hidup mencapai kepada keselamatan dan kesempurnaan, mestinya saya sudah hampir di ujung perjalanan. Tuhan berikan kesempatan umur hidup manusia 70-80 tahun, kalau lebih itu hebat. Tapi kebanggaannya itu cuma penderitaan. Yang diceritakan kepada anak cucu, dulu bapak begini, dulu simbah begini, menderita begini, itu jadi kebanggaan. Memang begitu.
Itu sebabnya kalau sudah umur mendekati 70 tahun, mestinya sudah hampir sempurna harusnya. Mestinya. Jangan kita abai menjalani hidup ini nyaman, enjoy saja, tetap pakai habit lama, tetap pakai cara lama, tetap pakai gaya lama, seakan-akan surga masih jauh, seakan-akan surga kematian itu masih jauh, bisa datang mendadak, bisa. Kalau kita tidak siap-siap, kecelek kita saudara. Saya sudah lebih dari separuh umur saya. Ya kalau Tuhan beri batasan 70-80 tahun, saya sudah hampir 60 tahun, harusnya sudah mulai bersiap-siap. Sudah tidak lagi senang dengan hal-hal yang duniawi, sepertinya sampai mengikat. Harusnya begitu. Tapi sudah makin tua bukannya makin meninggalkan kesenangan dunia, makin cinta dunia. Karena kaya, karena punya kedudukan. Bahaya saudara. Ya, perjalanan bangsa Israel. Memang mereka masuk, tetapi yang masuk hanya 2 orang. Dikatakan 2 orang itu Kaleb dan Joshua, hanya 2 di antara 600, berapa tadi? 601.730 orang, hanya 2. Jumlah itu tentu belum dengan ibu-ibu, dengan anak-anak kecil, dengan orang-orang yang tua renta, belum. Bisa sampai jutaan jumlahnya. Tapi dari 600 yang ditulis di Alkitab ini, 600.000 ini cuma 2. Miris ya saudara. Jadi beragama itu tidak harus banyak, mesti benar, mesti selamat, tidak. Tertanya kalau 2 yang punya pendirian teguh, berdiri, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya hanya 2 itu Tuhan pilih. Itu sebabnya tidak boleh sembrono dengan hidup. Beragama itu bukan juga sekedar kita menggenapi kebutuhan kita untuk mengisi dalam kolom KTP agama, bukan saudara. Agama itu jalan hidup. Dari sehari ke sehari kita harus makin mengasihi Tuhan. Luar biasa. Sampai Tuhan izinkan menghadapi yang namanya laut. Diancam di belakang diancam musuh, di depan terbentang laut. Tidak ada harapan. Seringkali kehidupan kita mengalami seakan-akan tidak ada harapan. Tapi dalam Tuhan selalu ada harapan. Selalu ada pengharapan. Mereka diloloskan, mengalami mujizat. Mengalami mujizat mana? Mengalami minum ya dari batu karang yang teguh tadi dikatakan. Hal-hal ajaib dialami. Tapi tetap membuat mereka tidak berubah. Hingga Tuhan tidak harus menewaskan mereka. Untuk tidak mengalami, tidak menikmati janji Tuhan. Bagi kita janjinya itu bukan sekedar perkara jasmani, tapi bagi kita janjinya itu adalah janji keselamatan kekal. Haleluya. Kita akan membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-26. Ya, Bilangan pasal yang ke-26. Kita baca ayat yang ke-64 dan 65. Di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, Tuhan mendapati cuma 2 orang. Sedikit yang dipilih, banyak yang dipanggil. Semoga firman ini tidak berlaku atas kita, saudara.
Kita dari sekian yang dipanggil, kita tentu berharap semua kita dipilih, amin. Untuk menikmati janji Allah. Harus dinikmati, saudara. Harus masuk, yang mengharuskan kita sendiri itu, bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa memaksa. Bahkan ketika Hawa mengambil buah dari pohon yang dilarang, Tuhan tidak intervensi, dibiarkan. Keputusan ada saya dan saudara. Mau enggak kita lahir baru? Ketika didapati dari sekian ratus ribu orang, hanya 2 orang yang mau berdiri untuk Tuhan. Ketika Musa mengutus 12 pengintai, dan yang diutus itu bukan orang ecek-ecek, saudara. Bukan hanya sekedar jemaat biasa. Mereka orang-orang ketua suku, ya, kepala dari masing-masing suku. Itu orang-orang hebat. Tapi di antara 12 didapati cuma 2 orang. Yang 10 itu masih belum bisa melepaskan roh perbudakan. Kekhawatiran, rasa takut, memustahilkan Tuhan. Tapi yang 2 ini, dia berkata, Yosua dan Kaleb didapati Tuhan sebagai orang yang mau berdiri. Jiwanya tidak tergoyahkan. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, Kaleb dan Joshua punya jiwa yang lain, jiwa yang kokoh. Jiwa itu bicara apa, saudara? Jiwa itu bicara perasaan, pikiran, dan kehendak atau emosi. Dalam ketiganya itu dia kokoh, dia arah tujukan pikiran, perasaannya hanya untuk Tuhan. Dikatakan tadi kalau pembacaan diteruskan, 2 orang yang berdiri untuk Tuhan ini hampir saja mati dilontari batu. Karena dari sekian banyak orang itu mereka memustahilkan. Tapi 2 orang, Kaleb dan Joshua, kalau boleh digambarkan sebagai firman dan Roh Kudus, yang tadi dikatakan satu-satunya sarana untuk membimbing menuntun bangsa Israel masuk ke negeri yang dijanjikan. Firman dan Roh Kudus, hanya itu sarana yang akan menuntun saya dan saudara masuk dalam kebahagiaan kekal bersama Bapa. Tidak ada cara lain, tidak ada sarana lain. Hanya itu, saudara. Itu sebabnya mari sediakan diri saudara dan saya untuk berubah hari-hari ini. Kalaupun Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sukar, hal yang sulit, terimalah itu sebagai satu sarana, media untuk saudara belajar mengalami lahir baru di dalam Tuhan. Nanti saudara akan merasakan betapa hebatnya Tuhan. Karena dengan Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan, tapi dengan Tuhan itu pengalaman. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari pemain musik saya undang maju ke depan. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Engkau yang maha tahu. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Berjuang, mari kita berjuang bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan biarkan penderitaan, kekurangan membuat saudara jauh dari Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sesungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
tersembunyi bagiku. Selidiki aku Tuhan. Amin. Relakan hati saudara diselidiki Tuhan. Apakah saudara didapati seperti Yosua dan Kaleb yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalaupun ujian, pencobaan, persoalan saudara harus hadapi hari-hari, terimalah itu dengan rela. Telah kulihat kebaikan, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Izinkan Tuhan menyelidiki hati saudara hari ini. Jangan ditunda-tunda. Biar hari ini dia dapati saya dan saudara adalah orang-orang yang berjuang untuk bangsa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Oh yang Maha Tahu. Biarkan Tuhan menilai. Biar Tuhan menilai. Tidak usah pedulikan penilaian orang lain kepada saudara. Biar Tuhan sendiri menilai. Apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan dapati saya dan saudara mengasihi Tuhan, percayalah saudara. Percayalah. Saudara dan saya akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Bukan hanya perkara jasmani, perkara rohani, keselamatan, damai, sejahtera yang kekal tersedia bagi saya dan saudara. Telah kulihat kebaikanmu yang tidak pernah habis. Amin, amin. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Kau oh Tuhan. Haleluya.
Engkau pribadi yang sudah menebus kami, membeli kami dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan. Kami yang bukan umat sudah dijadikan umat. Kami yang semula tidak mendapat belas kasihan sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Hingga kami juga dianggap sebagai umat Tuhan yang layak untuk menikmati kebahagiaan bersama Bapa di surga. Hari ini Engkau bimbing, Engkau tuntun kami untuk belajar, untuk melihat contoh yang sudah Tuhan nyatakan melalui kejadian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka hidup penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Mereka bertahan dengan dosa mereka yang lama. Mereka bertahan dengan kekerasan hati yang lama, yang pada akhirnya membuat mereka gagal memasuki dan menikmati janji Tuhan. Tetapi kami adalah bangsa yang dipilih, yang mendapat belas kasihan, yang dijanjikan bukan hanya perkara-perkara jasmani, tetapi kami dijanjikan perkara yang kekal, perkara yang abadi, kebahagiaan di dalam penuntunan Roh Kudus. Mari Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah belajar untuk memahami kehendak dan pikiran Tuhan. Beri kami kekuatan melalui Roh-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, hingga Tuhan dapati kami seperti zaman dulu ada Yosua dan Kaleb yang Tuhan dapati berkenan menyukakan hati Tuhan. Demikian juga kami merindukan Tuhan dapati kami sebagai orang-orang yang layak diselamatkan. Di akhir zaman ini, hari-hari yang sukar, hari yang sulit, hari-hari yang membahayakan, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan penuntunan firman dan Roh Kudus. Mari Bapa, kami serahkan hidup kami seterusnya, biar Tuhan bimbing, Tuhan tuntun kami untuk makin hari kami makin menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita angkat tangan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemuliaan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi saudara semua. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hingga hari Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan.